Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Darmawan, dan kami akan mencoba menjelaskan isi laporan tugas kelompok manajemen strategi yang berjudul Konflik Kelapa Sawit dan Dilema Etis PepsiCo. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya, Ajeng Putri Dentia, Iqbal Rofiki, dan Putri Oktavianti. Materi yang pertama yaitu mengenai profil dan sejarah PepsiCo. PepsiCo yang berkantor pusat di Purchase, New York, Amerika Serikat, adalah perusahaan makanan dan minuman global. Produknya dijual di lebih dari 200 negara dan wilayahnya di seluruh dunia. Portofolionya mencakup 22 merek yang masing-masing menghasilkan lebih dari $1 miliar dalam perkiraan penjualan retail tahunan. Untuk tahun 2014, PepsiCo memiliki total pendapatan $66,68 miliar dan bersilaba 6,51 miliar. Asal-usul PepsiCo berasal dari akhir abad ke-19 ketika seorang apoteker muda, Caleb Bradham, mulai menjual minuman menyegarkan yang disebut Brad Drink di apoteknya. Minuman itu kemudian berganti nama menjadi Pepsi Cola dan kemudian menjadi penantang utama untuk menyaingi merek Coca-Cola. Di milenium baru, PepsiCo memutuskan untuk fokus pada bisnis makanan kemasannya untuk bersaing secara efektif dengan Coca-Cola. PepsiCo juga mengakuisisi Tropicana, produsen jus bermerek terbesar di dunia, pada Juli 1998. PepsiCo menyalip Coca-Cola dalam kapitalisasi pasar untuk pertama kalinya karena nilai pasarnya mencapai $98,4 miliar dibandingkan dengan $97,9 miliar untuk Coca-Cola. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Ajeng Dentia. Selanjutnya, analisis pesaing. Mengaitkan pertumbuhan perusahaan dengan portofolio produk yang terdiversifikasi dan strategi pemasaran yang kuat. Pada 2014, PepsiCo adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di dunia yang memasarkan, mendistribusikan, dan menjual berbagai macam minuman, makanan, dan makanan ringan kepada pelanggan lebih dari 200 negara. Perusahaan memiliki portofolio global dari beragam merek. Pada tahun 2014, perusahaan menghasilkan lebih dari $66 miliar pendapatan, namun pertumbuhan bisnis perusahaan menyebabkan lebih banyak kontroversi mengganggu operasinya. Perusahaan menghadapi kritik dan pemerhati lingkungan mengenai dampak operasinya terhadap lingkungan. Produk minumannya dikemas dalam botol plastik dan kaleng, yang diduga oleh para aktivis lingkungan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya dibacakan oleh Putri. Baik, selanjutnya ada permasalahan. PepsiCo mengalami kerugian dari konflik minyak kelapa sawit. Konflik kelapa sawit secara langsung berdampak pada PepsiCo dan menjadi dilema etik untuk perusahaannya, di mana PepsiCo telah membeli hampir 470,45 ton minyak sawit setiap tahunnya. PepsiCo menerima banyak kritikan dari beberapa kelompok peduli lingkungan karena beberapa produknya dianggap tidak sesuai dengan komitmennya untuk menggunakan minyak kelapa sawit dengan baik. PepsiCo gagal menjamin bahwa keseluruhan rantai pasoknya akan bebas dari deforestasi dan konflik sosial. Kritik yang diajukan kepada PepsiCo tidak hanya mengenai komitmennya terhadap penggunaan kelapa sawit, namun beberapa dari produk makanan dan minumannya yang masih menggunakan plastik
dan kaleng timah, serta meningkatkan masalah kesehatan seperti obesitas dan diabetes. Kritik yang diajukan oleh kelompok peduli lingkungan memberikan kerugian terhadap PepsiCo. Selanjutnya, Iqbal Rofiki. Baik, berikutnya ada solusi yang ditawarkan. Berdasarkan penjelasan yang kami sampaikan dalam studi kasus ini, maka kami mencoba memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan Nuture Corporation untuk membuat perusahaan dapat menghadapi produk low cost dari pesaing di luar dan menurunnya permintaan baja. Adapun rekomendasi kami sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat pasar di Amerika, khususnya di Amerika Utara dan sekitarnya. Karena untuk bermain di pasar Asia dan Eropa, sudah terlalu banyak pemain di industri baja yang kuat. Berikutnya, mengembangkan R&D agar terus dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan serta berbiaya rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.